Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sensasi dan Persepsi. Nah, sebelum masuk ke pengertian sensasi dan pengertian persepsi, sekilas info kalau sensasi dan persepsi itu adalah hal mendasar dalam penyampaian informasi pada manusia. Nah, sekarang kita masuk dulu ke sensasi dari pengertiannya. Sensasi itu berasal dari kata sensorium, atau dalam bahasa latinnya adalah sensus, yang artinya kemampuan panca indera untuk menerima. Sensasi bisa berarti juga sebuah kesan atau menyadari terhadap suatu kesan yang ditimbulkan oleh syaraf pusat melalui media sensorik. Sensasi juga bisa berarti sebuah rasa sadar penuh sependapat atau enggak karena adanya stimulus. Dalam arti singkat, sensasi juga berarti sesuatu yang khusus dari indera. Menurut Dennis Kuhn, bila alat-alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls saraf dengan bahasa yang dipahami oleh otak, maka terjadilah proses sensasi. Sedangkan menurut Benjamin B. Wellman, sensasi itu adalah pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Sensasi itu menggambarkan adanya suatu proses atau adanya suatu stimulus yang cepat dari neuron sensorik di mana persepsi ikut terlibat mengatur dan mengevaluasi sensasi untuk mendapatkan informasi yang berasal dari dalam dan luar. Makanya sensasi itu mengacu pada pengalaman langsung atau segera oleh karena adanya suatu stimulus yang didapat dari organ sensorik. Menurut Sir W. Hamilton, ia mengatakan bahwa antara sensasi dan persepsi itu adalah sesuatu yang saling terkait. Nah, untuk pengertian persepsi sendiri, dia tuh berasal dari bahasa Latin perception atau perceptio yang artinya menerima, mengumpulkan, melakukan tindakan, perhatian terhadap sesuatu yang didasari oleh suatu proses pikir dan didahului oleh adanya suatu stimulus. Menurut De Vito, persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Nah, di dalam psikologi dan cognitive scientist, persepsi itu dihubungkan dengan suatu kesadaran dan dimengerti oleh adanya informasi sensorik. Makanya hal ini terjadi lebih kompleks pada tahun 1950 sampai 1960 karena bila ingin membicarakan tentang persepsi itu akan membutuhkan waktu yang lama atau dengan kata lain itu sangat jauh dari kenyataan. Nah, jadi intinya kesimpulan dari pengertian sensasi dan persepsi, sensasi itu adalah rangsangan yang dapat melalui panca indera. Apa yang kita lihat, dengar, rasa itu bisa beda karena referensi setiap orang itu berbeda. Sedangkan untuk persepsi itu adalah makna dari rangsangan tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya adalah proses terjadinya sensasi dan persepsi. Oke, kita akan masuk ke proses terjadinya sensasi dan persepsi. Proses terjadinya ya terjadi pada 4 tahap. Yang pertama, sensasi adalah proses pendeteksian hadirnya stimulus sederhana atau perasaan atau kesan yang timbul sebagai akibat dari perangsangan reseptor dari lingkungan. Pada tahap ini masih bersifat tanpa makna, yang kemudian akan dilanjutkan melalui proses transduksi atau proses mengubah stimulus menjadi energi kimia listrik, lalu dilanjutkan ke otak. Pada tahap ketiga yaitu proses persepsi. Pada proses ini otak melakukan integrasi atau penggabungan, rekognisi, reorganisasi, dan interpretasi informasi sensoris yang lebih kompleks dan akan menjadi bermakna. Pada tahap terakhir yaitu tahap tanggapan yang mana manusia akan memberikan reaksi dalam bentuk perilaku atas pemaknaan sensasi tersebut. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat proses sensasi persepsi pada manusia dalam bagian ini. Yang pertama yaitu stimulus masuk ke ambang batas manusia, kemudian masuk ke panca indera kita, penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, pengecap, dan indera keenam. Kemudian terjadilah proses sensasi yang kemudian akan dikirim ke otak dan dipengaruhi oleh proses-proses yang mempengaruhi persepsi yang akan dijelaskan di selanjutnya. Kemudian masuk tahap persepsi, yang mana terdiri dari 2, yaitu persepsi visual dan persepsi individual. Dalam tahap ini, setiap manusia memiliki perbedaan dalam pola pikirnya sehingga menjadikan mereka unik terhadap satu sama lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi sensasi. Faktor pengaruh dari sensasi dibedakan menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari jarak stimulus terhadap alat indera dan lamanya rangsangan dan durasi stimulus. Misalnya, pada alat pendengaran, jika kita mendengar sesuatu yang suaranya agak jauh, kita akan mendengar dengan kurang jelas. Begitupun sebaliknya, jika kita mendengar sesuatu yang suaranya dekat, maka kita akan mendengarnya dengan jelas. Selanjutnya adalah faktor internal. Faktor internal dibedakan menjadi 4. Yang pertama, kondisi alat indera.
Apakah alat indera itu masih berfungsi dengan baik atau tidak dalam menerima stimulus atau rangsangan? Yang kedua, kondisi syaraf dan otak. Apakah masih berfungsi secara aktif untuk menerima stimulus yang datangnya dari luar serta dapat diolah secara baik sehingga mendapatkan respons yang baik? Yang ketiga, perhatian yang tertuju pada objeknya yang memudahkan persepsi. Dan apabila perhatian kurang, akan mengganggu konsentrasi sehingga proses sensoris menjadi tidak sempurna. Dan yang terakhir, rangsangan yang sangat lemah ataupun sangat kuat akan mengganggu proses sensoris. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Persepsi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor fungsional, faktor struktural, dan faktor perhatian. Pertama adalah faktor fungsional. Faktor fungsional ini berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, suasana mental, dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor-faktor personal. Persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli tersebut. Yang kedua adalah faktor struktural. Faktor struktural berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Para psikolog Gestalt merumuskan prinsip-prinsip yang bersifat struktural yang kemudian dikenal dengan teori Gestalt. Menurut teori Gestalt, dalam mempersepsikan sesuatu, kita mempersepsikannya sebagai suatu keseluruhan. Artinya apa? Artinya, jika kita ingin memahami suatu peristiwa, kita tidak dapat meneliti fakta-fakta yang terpisah. Kita harus memandangnya dalam hubungan keseluruhan. Dan yang terakhir adalah faktor perhatian. Atensi adalah pemusatan pikiran terhadap sejumlah objek simultan atau sekelompok pikiran. Perhatian seseorang terhadap objek berbeda-beda, sehingga persepsi terhadap suatu objek juga akan berbeda-beda. Banyak sekali contoh sensasi dan persepsi yang terjadi di kehidupan kita masing-masing, bahkan setiap saat dan setiap hari. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sensasi dan persepsi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari indera penglihatan, yaitu mata. Dalam PPT ini bisa kita lihat sebuah foto boyband K-pop yaitu NCT. Untuk orang-orang yang ngefans nih sama NCT, pasti saat melihat fotonya, mereka bisa langsung refleks berteriak. Mungkin saking excitednya karena lihat wajah idolanya. Sedangkan orang yang nggak ngefans sama NCT, saat melihat fotonya akan bersikap biasa saja. Jadi sensasinya itu terjadi di saat kita melihat foto tadi, lalu menghasilkan persepsi senang dan berteriak pada orang yang ngefans dengan NCT. Dan menghasilkan persepsi yang biasa saja pada orang yang memang tidak mengidolakannya. Sekarang kita lanjut ke indera penciuman. Pasti teman-teman di sini pada tahu kan buah durian? Nah, ada kan orang yang suka durian, ada juga yang nggak suka. Kita tahu kalau aroma durian itu sangat kuat, yang mungkin dalam radius 10 meter pun masih bisa tercium oleh kita. Bagi orang yang suka durian, saat mencium aroma durian di dalam rumah, pasti akan mencari dari mana aroma tersebut berasal, apakah dari dapur atau dari kulkas. Karena pasti ingin mencicipi durian tersebut. Namun, lain halnya dengan orang yang tidak menyukai durian. Pasti saat baru mencium aroma durian, dia langsung enak, merasa mual, dan bergegas menjauh dari lokasi yang ada duriannya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan sensasi saat kita mencium aroma durian ini dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari golongan orang-orang pecinta durian dan orang-orang yang tidak suka durian. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ya teman-teman.